Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Dan sebelum kita berbincang spesial bersama dengan Investor Relation PT Mayora Indah Tbk atau MYOR pada pagi hari ini, berikut adalah emiten update yang telah kami rangkum, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. Yang pertama adalah Jasa Marga atau JSMR akan operasikan 2 ruas tol lagi pada akhir bulan ini, yaitu Tol Serpong Cinere dan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran. Dan pemirsa, selanjutnya ada pembangunan perumahan atau PTPP mencatatkan laba bersih tahun 2020 128,75 miliar rupiah, turun 84% lebih dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu ada NIKL atau Platinum Nusantara, bukukan penjualan 144,7 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 2020, turun sekitar 11% dibandingkan penjualan 2019. Dan pemirsa, yang akan menjadi highlight kami pada pagi hari ini adalah Mayora atau Mayora Indah dengan kode saham MYOR, di mana kinerja Kamis 18 Maret 2021 2.729 stagnan pemirsa ya. Kemudian year to date-nya ada kenaikan 34%, PER-nya 29,3 kali, market cap-nya 60,8 triliun rupiah. Dan sentimen dari Mayora sendiri pemirsa, yang pertama adalah yakin bisnis makanan ringannya akan tetap tumbuh. Kemudian ada salah satu produknya ya, Anda pasti sudah familiar pemirsa, yaitu Kopiko. Ini semakin mendunia dan bahkan di awal tahun jadi sponsor drama Korea dengan judul Vincenzo. Kemudian Mayora juga menutup tahun 2020 kemarin dengan meraih penghargaan Asian Business Award 2020 untuk kategori Priority Integration Sector Agri-Based Product. Nah, dan untuk membahasnya pada pagi hari ini sudah bersama kami melalui line Zoom pemirsa, ada Bapak Baskoro Santoso, Investor Relation PT Mayora Indah Tbk. Selamat pagi Pak Baskoro. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak Baskoro, berbicara mengenai Mayora ya, bisa dikatakan ini kan adalah sektor consumer gitu, consumer good. Ya, betul. Menghadapi 2021, saya sempat membaca sejumlah artikel yang memberitakan bahwa lebih optimis dari pihak perseroan. Bagaimana tanggapan Pak Baskoro? Ya, betul. Sebenarnya kita karena melihat bahwa pertumbuhan dari semester kedua, terutama dari tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa secara ekonomi, baik lokal maupun dari ekspor market, itu sudah menunjukkan positif growth trend. Dan kalau kita melihat kembali, untuk tahun 2021, sebenarnya secara IMF maupun World Bank, segala analis yang dunia, bahkan yang lokal pun memprediksi bahwa ekonomi akan tumbuh. Maka dari itu kita pun yakin, sangat yakin bahwa untuk tahun 2021, ekonomi Indonesia akan membaik, dan Mayora pun performance akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Oke, di tahun 2020 sendiri laporan keuangan kan sudah mulai bermunculan. Bagaimana kondisi dari kinerja Mayora sendiri pada tahun 2020, mungkin dari segi laba bersihnya ataupun juga penjualan? Karena sebenarnya kita belum rilis financial statement kita untuk tahun 2020, jadi kita belum bisa mendisclose. Sebenarnya yang bisa kita katakan adalah kita untuk di kuartal 4, saya cuma bisa bilang bahwa secara pertumbuhan kita sudah menunjukkan positif growth trend dibandingkan dengan yang dari kuartal 3 maupun dengan kuartal semester 1. Oke, ada growth ya di kuartal keempat 2020 ya? Kuartal 2020. Artinya betul, akan berlanjut ke kuartal 1 2021, harusnya jauh lebih baik ya? Ya, seharusnya Bu ya, kita doakan saja. Baik, Pak Baskoro, berbicara mengenai produk-produk dari Mayora sendiri, apakah ada produk baru di tahun 2021 ini? Ada Bu, kita selalu berusaha meluncurkan produk baru, baik itu varian baru maupun benar-benar produk yang benar-benar baru. Cuman mengenai produk apa yang akan kita luncurkan, kita belum bisa menyebutkan. Masih rahasia ya Pak Baskoro ya? Masih rahasia Bu. Ini cenderung apa kan kategori dari produk di Mayora ini cukup banyak. Apakah berupa permen atau snack atau apa nih Pak? Ya, sebenarnya kita kan ada 2 kategori ya. Sebenarnya kita memiliki 2 segmen besar, kita sebut sebagai packaged food dan packaged beverages. Jadi, seperti yang tadi Ibu katakan, Mbak Prisa katakan bahwa yang snack segala macam kita kategorikan sebagai packaged food. Dan mengenai yang produk baru yang akan kita luncurkan, itu lebih banyak, ya sebenarnya di 2 segmen itu kita akan luncurkan sih. Oke, dari 2 segmen tersebut dua-duanya ada
produk yang baru begitu ya. Nah, memunculkan produk baru di tahun 2021 apakah memang merupakan salah satu strategi yang dinilai akan cukup ampuh menghadapi pemulihan ekonomi, mengingatkan pandemi juga belum sepenuhnya pulih, baru dimulai, vaksinasi saja juga baru dimulai, Pak Baskoro? Ya, selain dari produk baru, kita juga berusaha untuk meningkatkan penjualan atau dari produk existing. Seperti yang kalau Ibu lihat tahun 2020, kita meluncurkan kategori flat wafer dengan Wafelo, dan untuk kopi kita juga meluncurkan produk yang baru kita sebut sebagai Kilo. Dan untuk kategori permen, kita juga meluncurkan permen jahe yang inline dengan masa pandemi untuk karena bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, kita berusaha untuk tahun 2021 kita untuk ingin meningkatkan penjualan lebih gede, lebih besar lagi untuk produk-produk yang kita luncurkan di tahun kemarin. Baik, Betul, ya. harusnya kan Pak Baskoro banyak gangguan nih di tengah pandemi di tahun 2020 kemarin. Dan kita tahu bahwa lingkup pasar dari produk-produk Mayora ini kan bukan hanya di Indonesia, tapi di mancanegara juga cukup banyak. Bahkan Kopiko sendiri Ya, saja betul. ini sudah sangat mendunia dan banyak lagi yang lainnya sebenarnya ya. Sejauh mana itu menjadi gangguan di tahun 2020 yang akan diperbaiki di tahun 2021 atau digenjot lagi di tahun ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai ekspor market ya, ekspor market itu kita terkena imbasnya adalah terutama di semester 1 tahun 2020. Karena pertama kali COVID outbreak yang terjadi terutama di negara Asia itu mostly di kuartal 1. Dan sehingga beberapa penjualan yang kita ke negara-negara ekspor itu terhambat karena dari negara-negara tujuan kita mengurangi pembelian. Dan kemudian tapi yang tadi saya sebut kembali lagi saya jelaskan bahwa di semester kedua ekspor market mulai menunjukkan positive growth trend. Jadi sudah bisa kita katakan bahwa untuk ekspor untuk kuartal ini akan lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Oke, ekspor sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Di kuartal 1 ini meskipun memang masih berjalan begitu ya Pak ya. Tapi paling tidak dengan data terakhir dibandingkan kuartal 4 kenaikannya sudah berapa persen kira-kira? Kita belum bisa bicara Bu, karena financial statement yang kuartal 4 kan kita belum rilis ya. Baik, jadi kita tunggu saja ya. Harusnya labanya ini dibanding 2019 akan keturun signifikan proyeksi dari Pak Baskoro? 2020 dibanding 2019? Kita belum bisa bicara Bu, karena angkanya kita belum rilis. Baik, kapan rilisnya Pak? Akhir bulan ini Bu. Akhir bulan ini kita tunggu ya. Di akhir bulan ini kita rilis ya. Masih cukup bagus ya Pak ya? Oke, masih oke. Cukup baik. Baik, mengenal lebih jauh. Baik. Mengenal lebih jauh dari Mayora Indah Pak Baskoro. Sebenarnya produk yang saat ini paling laris itu kan banyak sekali nih dari Mayora. Apa saja sih Pak? Produk yang paling laris sebenarnya kita bisa tergantung ya. Kalau untuk yang seperti kayak kita katakan bahwa kita beberapa produk-produk kita merupakan market leader. Seperti biskuit, beberapa segmen biskuit, dan permen candy, kopi candy. Kemudian beberapa yang sereal kita juga sebagai market leader. Oleh karena itu, sebenarnya kalau dibicarakan, sebenarnya saya yakin Ibu juga tahu ya, Mbak Prisa juga tahu bahwa produk kita itu sangat diminati oleh masyarakat. Jadi dari segmen, kalau memang kita bicara mengenai dua segmen yang besar tadi, yaitu packaged food sama packaged beverage, secara proporsi terhadap penjualan, itu memang lebih besar dari packaged food. Oke. Gitu. Nanti akan kita bahas lebih jauh Pak Baskoro, target di 2021 ini. Kalau target boleh dong Pak ya, dibocorin ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan membahas strategi dan optimisme dari PT Mayora Indah Tbk akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih
kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening, di mana di hari Jumat ini kami berbincang spesial dengan emiten, yaitu bersama dengan Bapak Baskoro Santoso, Investor Relation PT Mayora Indah Tbk. Bagi Anda yang senang dengan Emyor begitu ya, kami akan lanjutkan perbincangan dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Kalau berbicara Pak Baskoro ya mengenai Mayora memang produk-produknya menjadi market leaders bukan hanya di dalam negeri tetapi juga sejumlah negara. Sejauh ini Pak sudah berapa negara ya yang disasar khususnya untuk ekspor produk dari Mayora? Untuk ekspor sendiri kita sudah ekspor lebih dari 100 negara untuk sampai dengan tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 ya, sudah lebih dari 100 negara lebih dari 100 negara, betul. Yang terakhir itu di kawasan Middle East ya? Betul, betul Bu. Baik, luar biasa. Nah, kalau di tahun 2021 ini, kita tahu kan kemarin banyak yang melakukan layoff, kemudian efisiensi dari karyawan. Strategi dari Mayora sendiri, perusahaan sebesar itu bagaimana mengenai sumber daya manusianya? Ya, sebenarnya memang pandemi kan memberikan dampak terhadap perekonomian ya di semua lini. Tidak terkecuali sebenarnya kita juga ada dampaknya. Namun, seperti yang kita tahu, kita ada di dunia usaha food and beverages, makanan minuman. Betul. Di mana kita ini ada di kategori yang sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Sehingga dampak yang kami rasakan juga tidak begitu signifikan. Mengenai apakah ada layoff, kita nggak ada layoff. Memang, tapi kita juga dan pabrik tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kegiatan perkantoran juga memperlakukan WFO, WFH sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Baik. Kalau dari segi memberikan nilai kepada konsumen lewat produk-produk dengan harga yang terjangkau, karena itu juga tentunya strategi yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi, di tengah banyak yang mengalami kesusahan secara ekonomi begitu ya. Bagaimana strategi dari Mayora untuk tetap mempertahankan harga dari produk-produknya ini agar bisa lebih terjangkau sebagai upaya menjaga pasar? Ya, jadi memang kita dalam menghadapi pandemi kita memiliki 3 strategi ya kita sebut sebagai, karena kita tahu bahwa banyak terjadi perubahan di market, perilaku masyarakat berubah, dalam hal masyarakat berinteraksi. Oleh karena itu, kita strategi pertama adalah be agile and creative, yaitu kita harus lebih aktif dalam menghadapi perubahan, termasuk dalam bisnis proses, pengambilan keputusan, termasuk untuk inovasi. Yang kedua adalah fokus on value, seperti yang tadi Mbak Prisa sudah katakan. Dalam fokus on value, maksudnya kita memberikan best value for money. Makanya kalau Ibu Mbak Prisa lihat, kita tetap bisa mempertahankan dengan kualitas yang baik, dengan harga yang tetap terjangkau dari produk-produk yang kita jual. Iya, memang produk-produk dari Mayora tidak diragukan lagi. Pak Baskoro, selanjutnya saya ingin mengulas mengenai target di tahun 2021. Kalau tadi rincian mengenai laporan keuangannya kan memang belum merilis ya, nanti akhir bulan Maret ini. Kita tunggu saja hasilnya, semoga tidak jauh berbeda atau mungkin tidak jauh signifikan perbedaan dibanding sebelum pandemi gitu ya. Nah 2021 optimismenya bagaimana nih Pak dari segi mungkin penjualan? Ya, dari sisi penjualan seperti yang saya sudah jelasin untuk di segmen sebelumnya bahwa kita yakin ekonomi akan membaik, baik lokal maupun ekspor market. Oleh karena itu kita di tahun 2021 at least kita mentargetkan double digit growth, yaitu minimum di 10% growth dari sisi top line. Berapa persen Pak? 10% Bu. 10% ya? Minimal 10%. Kita akan berusaha untuk lebih dari itu. Oke. Biasanya sebelum pandemi target penjualannya bisa di atas itu Pak? Biasanya kita di angka segitu juga, 10%-an juga. 10%-an juga ya? Ya. Berarti sangat optimis dong memandang tahun 2021 kan masih pandemi. Betul. Tapi targetnya tetap disamakan seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya Pak ya? Iya, betul Bu. Baik, kalau menjaga dari segi persaingan, kita tahu kan yang bermain di bisnis ini yang besar juga cukup banyak gitu ya. Bagaimana mempertahankan pangsa pasar? Ya, seperti yang tadi saya sudah jelasin bahwa dengan caranya kita adalah untuk berusaha memberikan fokus on value. Kita menghadirkan produk-produk yang best value for money dan meluncurkan produk-produk yang bisa diterima oleh market. Oleh karena itu kita terus berinovasi untuk memberikan rasa baru atau produk baru atau varian baru. Seperti yang terakhir yang kita luncurkan yaitu dengan Gibus Mix, kita memberikan varian yang baru. Dan Wafelo kita juga memberikan dengan flat wafer dengan butter caramel dan rasa butter caramel dan coklat dengan krim yang banyak. Yang lumer yang kita bicara.
Jadi lapar ya Pak ya, pagi-pagi ngomongin krim coklat yang banyak. Baik, Boleh Bu Fitri dimakan juga itu untuk cemilan Bu. pasti Pak Baskoro. Nah, kalau dari segi nilai tukar rupiah, ini kan juga ekspor impor gitu ya, sangat berpengaruh signifikan tidak? Sekarang rupiah di kisaran 14.400-an, agak melemah dibandingkan dolar Amerika Serikat. Dampaknya buat industri seperti Mayora ini gimana Pak Baskoro? Kabar baiknya adalah kita adalah net exporter, yaitu di mana kita ekspor kita cukup lebih besar dibandingkan yang kita impor. Jadi kita cukup mengalami favorable, terutama kalau Ibu lihat financial statement kita di tahun 2020 sampai dengan 9 months, kita masih membukukan adanya gain from forex. Jadi karena yang tapi challenge yang saya bisa katakan adalah untuk tahun 2021 kita menghadapi fluktuasi terutama di harga komoditas. Baik, jadi cukup berpengaruh juga ya nilai tukar rupiah ini, tapi sudah diantisipasi ya Pak Baskoro? Ya, karena kita juga penjualan ekspor kita kan lumayan cukup besar kan. Oke, jadi sehingga bisa memitigate dari risk dari koreksi. iya, dan juga selisih kurs ya Pak ya. Baik, singkat saja Pak Baskoro, apa strategi jelang Idul Fitri dan apakah ada aksi korporasi dalam waktu dekat? Aksi korporasi dalam waktu dekat kita belum ada. Nanti kalau memang ada kita akan sebutkan pada saat RUPS. Kemudian untuk yang strategi menghadapi Idul Fitri adalah kita berusaha memastikan bahwa produk-produk kita ada dan bisa dibeli oleh masyarakat semuanya, terutama di modern store, baik traditional store, baik di toko-toko di sekitar rumah atau dimanapun. Jadi kita pengen produk kita ada di dekat dengan masyarakat. Baik, semoga itu segera terwujud, semakin lebih baik lagi untuk Mayora dan lebih sukses lagi mengharumkan nama bangsa sampai ke mancanegara, lebih dari negara-negara yang sudah ada saat ini, dan tentunya portofolio kalau berinvestasi saham di Mayora juga semakin gemilang Pak Baskoro. Terima kasih banyak untuk sejumlah masukan yang diberikan dari Pak Baskoro dan informasinya, semoga ini bisa jadi referensi untuk pemirsa di rumah. Pak Baskoro, terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Investor Relation PT Mayora Indah Tbk, Bapak Baskoro Santoso, dan kami akan kembali pemirsa berbincang nantinya dengan analis mengulas pembukaan perdagangan pada pagi hari ini usai pariwara berikut.